Selamat datang di Palsu Kuala. Tahan rumah ya Bu? Sudah. Saya nama Martinus Joni Sutomi. Pekerjaan saya wira swasta. Saya di Gereja Santo Kletus saat ini membantu rumah tangga ataupun perlengkapan. 10 tahun yang lalu saya mantan ketua stasi. Jadi saya ini dikaryakan untuk membantu rumah tangga dan perlengkapan. Saya tinggal di dekat Gereja Santo Kletus Panjang. Kami saat ini sedang membangun rumah rekoleksi yang bertempat di daerah Tarahan, namanya Desa Sebalang. Tempat ini luasnya sekitar 1.700 meter. Status tanahnya hak milik. Ini kita beli pun tidak disengaja karena ada orang menawarkan butuh uang. Jadi setelah kita survei, akhirnya kita beli. Pada waktu itu kita bingung kondisinya. Ini mau dibuat apa? Kemudian dengan rumah tua itu hari ke hari kita bongkar, lalu kita kumpul bersama teman-teman di Turki dari Gereja Santo Kletus Panjang masih memberi masukan. Pak, lebih baik dibangunkan sejenis tempat rekoleksi begitu. Jadi nanti umpamanya ada romo-romo, ada suster,
ataupun dari gereja lain. Selama ini kalau rekoleksi jauh-jauh, mungkin ini bisa dipakai tempatnya, sehingga bisa bermanfaat juga bagi orang banyak. Akhirnya kita bersedia, kita menyanggupi, akhirnya kita bangunlah tempat ini. Tempat ini pada waktu itu sebelum COVID menggunakan anggaran sekitar 1,2 miliar habis biayanya. Kita bangun, terdiri dari ada 6 kamar, kamar mandinya ada 4, kemudian ada kasur baru, ya khusus untuk tempat tinggal para rekoleksi begitu. Nah, dengan seiring jalannya waktu kita sering kumpul, doa di Bunda Maria ini, ketemu COVID, terbentuk COVID, mulai kita agak vakum. Setelah selesai COVID, kita mengadakan lagi bersama teman-teman, sering mengadakan doa bersama. Di mana tempat ini pemiliknya adalah Bapak Paulus Sukamto, istrinya yang namanya Ibu Heni Kurnianta. Mereka tinggal di Panjang. Mata pencarian mereka adalah buka toko besi. Mereka sukses. Anak mereka 3 semuanya jadi pengusaha. Mereka di sini tinggal berdua, dan kita sebagai rekan temannya selalu berkunjung, menemani, saling sharing, baik itu dalam bentuk rohani maupun keluarga. Terutama kita sering ke tempat ini yang disebut Sebalang tempat ini. Tempatnya sih tidak begitu luas tapi cukup nyaman. Kemudian lingkungannya mayoritas orang Jawa pada umumnya mengerti semua. Bahwa di sini kita buka tempat rekoleksi untuk khususnya umat Katolik yang berada di Bandar Lampung. Itu saya kira bisa saya sampaikan. Jadi bagi umat-umat yang berdomisili di luar Bandar Lampung, jika berminat, baik pun romo, suster, bruder, ataupun prodiakon ingin menggunakan tempat ini, kami persilakan tanpa dipungut biaya. Memang kami bangun untuk membantu saudara-saudara kita untuk rekoleksi atau pertemuan, sehingga kita mendapatkan berkat yang berlimpah. Amin. Nama saya Paulus Sukamto, lahir di Tanjung Karang, umur sekarang 72 tahun. Nah, pertanyaannya kalau umpamanya saya ditanya kenapa bikin bangunan ini gitu ya. Nah, itu bikin bangunan ini satu buat relax lah. Kalau kita jenuh, usaha apa-apa ya kita tinggal sini. Nah, kadang-kadang ya begitu suka dukanya tetap ada semua manusia itu. Cuman selama ini ya kebetulan saya pengusaha juga sih saya. Jadi soal ekonomi mah cukup aja buat saya. Tujuan saya sama saya itu bagi siapa saja Katolik khususnya mau memakai tempat saya silakan. Nggak usah bayar. Yang penting datang bersih, pulang bersih. Saya senang kalau sering dikunjung-kunjungin orang supaya kita juga dapat berkat, yang datang juga dapat berkat. Udah semua itu cuma itu aja tujuan saya, nggak ada tujuan lain. Tidak dipungut bayaran. Tidak dipungut bayaran, gratis. Amin. Cuma itu datang bersih, pulang bersih. Sudah nggak banyak apa-apa lagi saya. Tapi tujuannya untuk berdoa ya rame-rame ya. Kalau hanya untuk santai-santai jangan. Nah, kalau untuk berdoa silakan. Itu aja.
Acara rekoleksi kita pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena berkat rahmat dan kasih-Mu pada pagi hari ini Kau kumpulkan kami untuk bersama-sama merefleksikan apa yang sudah kami lakukan sebagai seorang prodiakon, dan juga pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk kembali sharing bersama, belajar hal-hal apa yang diperlukan untuk selanjutnya dalam pelayanan sebagai prodiakon. Terima kasih pula ya Bapak atas berkat bagi saudara kami yang telah menyiapkan tempat ini untuk dapat kami gunakan bersama dalam acara rekoleksi ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam acara awal pagi hari ini hingga sampai nanti selesai yang akan ditutup dengan misa kudus. Semoga rahmat-Mu senantiasa menyertai kami semua, dan kami Kau berikan kesehatan, kemampuan untuk mengikuti acara ini sampai pada selesai pada akhir acara ini. Semua harapan ini kami mohon kepadamu berkat Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu. Terima kasih.
Terusi. Ya, satu garis. Oke. Oke. Satu garis aja. Oke. Garis yang mana? Ya, garis. Ya. Dua. Oke. Dua. Satu, oke. Ya, bukan? Ya. Yang ada di dalam konsep pemandangan tetap tengah perjalanan ada orang yang membolehkan sesuatu dan terpaksa harus ikut supaya terbentuk sesuatu. Tapi itu pun belum. Yang lain sempat. Iya, Ya, slide-nya orang itu begini. Kan bulan ini. Satu coretan tapi kan nggak fokus, bisa ngomong. Nah, ini satu garis. Oke. Jangan digeser bangunannya. 1, 2, 3. Lagi 1. Juara pertama. Lombok. Berdiri yang juara, pegang pialanya. Sini. Ya, dari sana fotonya. Iya. Pegang. Iya. Sini Pak, foto sini. Iya, iya, iya. Sini, sini. Ya. Sini semua. Kerja ya, kerja. Nah, sini. Sini Pak, sini Pak. Tapi aku mau Pak ini. Ya, ini hasil kerja. Sini Pak. Ini Menara Siger. ya. Ini namanya apa? Menara apa? Siger. Menara Siger ya. Juara pertama. Menara Siger. Iya. Oke, juara pertama ini. Dua, kokoh, tinggi. Ya. Kemudian juara kedua, tinggi kedua. Iya, Saleh. Silakan. Sudah foto tadi ya? Ada. Betul ya? Oke. Saleh diangkat. Ya, diangkat semua berdiri. Ya, semua berdiri. Iya, diangkat. Nah, ini kerja keras. Harus diapresiasi. Terima Pak. Iya, ini Saleh juara kedua. Yang kuat, tetapi lebih rendah dibandingkan Menara. Oke, 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2. Oke. Ya. Oke, sejatinya ini sebenarnya bisa jadi juara asal ditambah Antena. antena tadi udah. Di rumah ini sebenarnya bagan ya. Iya bagan ya. Iya bagan. Oke. Rumah ini juara ketiga ini. 1, 2.
Luar biasa. Lagi 1, 2, Oke. 3. Nggak kelihatan mas. Iya. Oke. Oke. Ya, Pak sedang menasihati anaknya. Karena setiap kali ulangan nilainya itu jelek. Begitu jelek dan jelek. Dia setiap kali dapat nilai dari gurunya 1. Oke ya, ini jatuh kan? Jatuh ya? Jatuh. Oke, kita jangan berdiri. Iya. Oke. Lalu anak itu memberikan apresiasi karena dalam perjalanan ada baik. Setelah gurunya itu memberikan penilaian kepada anaknya yang tadi dapat nomor itu, akhirnya naik nomor itu 5. Oke. Terus lalu dia pulang lalu menyampaikan kepada bapaknya, Pak, saya tadi beli marga. Lalu karena uangnya cuma 10.000, maka yang saya beli hanya dapat 3. Kita punya mimpi, punya visi, punya cita-cita bersama dan rela ikhlas tulus untuk menyalurkan membuat kata-kata menipu visi cita-cita bersama demi cita-cita bersama itu. Nek pengen maju gitu. Tapi kalau pengen maju sendiri ya maju dhewe cepet, kowe gambar apa sesukamu. Tapi karena kita mau maju bareng, maka kita mencapai tujuan yang bareng, maka kita punya visi yang sama. Maka yang dibutuhkan kekompakan, maka yang dibutuhkan kesulitan, maka yang dibutuhkan satu hati sehingga artinya sama. Maka tak pernah ibadah musik yang tenangan, biar rokok. Tak ulangi nih, ada sindrom kan, kurang ada perintah sesuai dari instruksinya. Ya terus slide mau gambarnya tak jadi juga orangnya gambar. Oh Pak, salib gereja besar kok. Yang kedua nggak jadi juga karena kok ada sinterabas yang mau melaksanakan tes tidak sesuai dengan instruksinya. Tidak diselek bahwa ini. Nah, yang harus kerja mau kok nggak dihargai karena betul kerja tapi nggak sesuai dengan komitmen. Urusan apa tapi bener tapi nggak bener tapi nggak bener ya ini coba ini karena dewi ya udah terus ya udah malah berarti dipadana itu dipraktek kamu itu bocor serang apa ya bener dampaknya ya nggak ya karena masalahnya nggak selesai maka sebagai orang yang di depan itu ketika mau menjadi nomor 1 dia harus selesai dengan urusannya pribadi, harus sanggup menyamakan visi bersama ketika hidup bersama dengan yang lain. Ini sederhana Bapak Ibu, tapi kalau ini enggak terjadi lagi. Maka saya pesan pada dengan Kingkong vigilante dengan oleh Dirjen Boyo, Dirjen apa maksudnya? Iya. Dilantik oleh Allah lewat nomor yang melatih percaya tapi Allah lewat sakramen imaman di sana. Dia melatih Allah sendiri. Maka dengan mampu membangun visi bersama, rela menyalurkan keakuannya, Anda itu sungguh ada boleh terjadi kesaksian dan itu makanya semua dipanggil di dunia itu harus pakai pemahaman. Nunggu apa bodoh itu dan seminggu tenang lah. Nah, harus pokoknya mentok ya memang itulah kajian dari apa urusan perasaan pribadi dulu memang Pak
Pak Heri, Pak Dirudin, Dian, Direktur Perhubungan, Bukit Bayar Bals, Bukit Murah diangkat, nggak tahu ini ujungnya. Angel yang bisa, menurut Bapak yang mau ya, ini. Maka Yesus itu punya visi apa? Menghadirkan kerajaan Allah, visi dia. Caranya gimana? Memberikan delegasi kepada para murid supaya para murid membuat mukjizat. Ya kan? Lalu apa? Mendampingi orang-orang yang sakit, menyembuhkan, mengungkapkan, mengusir setan dan sebagainya. Demikian juga Yesus yang dilakukan itu. Jelas dulu. Jadi misinya apa? Hadir kerajaan. Caranya bagaimana? Membuat mukjizat, mengusir setan, mencerikan orang yang buta, menyembuhkan orang yang tuli dan sebagainya. Itu cara dia. Ini penting, maka sederhana permainan kita sekali lagi maknanya besar. Karena kalau berani itu oke lah. Benar berani mengajari setelah kopiah. Saya kita ajari kopiah lah. Apalagi dengan kopiah. Untuk masalah sepele kemudian jadi perkara itu berarti belum selesai. Mengkonsep pemahaman bahwa kita tidak isu bersama. Ya, maka besar kita kopiah karena dia harus menjadi pemersatu di tengah karya-karya di mana Anda berada. Jangan justru ambil bagian dalam proses di mana ada masalah. Ini pesan saya. Anda jangan menjadi bagian dari masalah, tapi Anda adalah solusi atas masalah. Setuju? Setuju. Kanan. Memberikan semangat yang namanya kerendahan. Bangsa kerendahan tidak sama. Wong awak itu bukan berarti kalah. Seringkali kalau kalah itu berarti kemuliaan dan martabat posisinya kalau tidak. Justru ketika orang yang kalah bagaimana? Kemuliaan dan martabat naik ke muka. Kalau kita jatuh betul, itu mesti kalah satu mengadakan yang lain. Kalau tidak akan jomplang. Seperti perahu itu kalau hanya mengadakan kerjanya dia perahu itu akan oleh. Tapi kalau doa ada kerja, kalau para bapak itu pernah naik sampan dari mau naik sampan dulu sih? Yang begini, apa ya gayung? Gayung kan? Itu iya, ini apa namanya? Gayung ya. Kalau ini taruhlah ini dulu kerja, karya, pelayanan, ini doa. Kalau saya ini mau begini, sampai nggak kalau benar? Kan muter. Hidup kita juga sama muter. Bekerja, sekali Gusti Allah. Juga muter nek kono kuwi. Wis kayak duwe tokek, yo ora nambah-nambah. Oke, wis kayak omah yo ora-ora. Wis kayak bojo koyo ngene. Ya anak itu kuwi lah. Enggak ada syukur di situ, enggak ada sukacita, enggak tahu terima kasih, enggak tahu cara memberikan di situ. Tapi kalau karya meditasi, karya kontemplasi, karya katakanlah ekaristi, karya pengakuan dosa, karya terus sampai ke sana gitu. Nah ini terus yo berputar-putar kuwi, kapan kerjane gitu. Memangnya mau bisa terjadi kalau kita nggak bisa doa penting, tapi kalau disertai dengan kalau pengen panen harus bayar terus, dia harus tanggur. Ya kurang lebih begitu lah. Kalau pengen panen sih kok bayar terus kok. Gimana mak panen sih kok dong? Nah, ada orang. Itu maksud saya supaya kita lihat, jadi nggak boleh kita kongso, karena kita kongso depan stres itu. Jangan sampai ada yang pro lah karena memberikan yang memberikan. Karena harus semakin banyak bekerja, semakin energi kita dikeluarkan, semakin kita banyak aksi, harus banyak refleksi, harus banyak doa. Intinya itu mungkin. Nah, slap ini deh, itu mah wes slap. Akhirnya apa? Banyak korban, mau kesulitan apa itu mau. Sulitan apa dari korban. Banyak jadi korban ini harus. Kita mau melayani untuk memuliakan Allah. Dan diri kita semakin dimuliakan dengan apa? Melayani Dia dengan baik. Sampai di sini, sampai di sini ya. Masih nyambung di sini ya. Ini penting, maka
Melayani itu adalah ungkapan cerminan dari ungkapan iman kepada dia. Ketika kita melayani, kita mau mengaktualisasi, menyatakan bahwa saya itu adalah, kita adalah yang semartabat dengan dia. Saya adalah gambar dia. Karena saya gambar dia, maka saya mau bekerja. Bagaimana dia bekerja? Bagaimana dia melayani? Ini penting. Maka tadi saya katakan ya kita butuh yang namanya komitmen. Dan dalam mengaktualisasi diri, ya saya menjadi diri sendiri. Roy tidak akan pernah menjadi Pak Heri, dan Pak Heri tidak akan pernah menjadi Roy. Dan saya tidak akan memfotokopi Pak Heri, dan Pak Heri tidak akan pernah menjadi fotokopi saya. Biarkanlah saya menjadi saya yang apa adanya ini. Inilah sebuah proses di mana dengan karya pelayan panggilan kita akan bisa mengaktualisasi siapa diri kita di hadapan Allah. Kalau bisa disederhanakan maka kita ubah. Kan begitu? Lain dengan yang punya kepentingan. Nah iso lama mengapa dipercepat? Ya kan? Kalau orang bisnis kan harus semakin lama, semakin pemborong jalan itu kalau bisa semakin lama. Kalau bisa semakin lama, mengapa dipercepat? Pak Joni gitu ya. Itu kalau pengusaha. Tapi kalau kita pelayan, tidak cepat. Itu maksud saya, jadi pelayan yang murah hati. Kita bukan penguasa, tapi kita pelayan, bukan main perintah, gampang menyampaikan vonis. Tapi kita menjadi abdi. Peristiwa Kamis Putih. Di depan pemimpin pelayan, tugas kehadiran panjenengan adalah diminta untuk mempersatukan, menjadi tanda persatu, menjadi tanda kerukunan, bukan tanda kehancuran dan mampu mengkotak-kotakan orang lain. Ini penting karena dengan orang yang dipandang lebih dari yang lain. Mengapa kok dengan melayani? Karena panggilan keputusan lewat 3 sakramen yang kita terima. Itu intinya itu. Semakin menutup mata, semakin tidak peduli, semakin tidak punya hati, semakin tidak mau terlibat, kita semakin membuat jeruji besi yang justru menjarakan diri kita sendiri. Dan selesai. Ya kan pas jam 12 dengan komitmen. Belajar juga kita membicarakan komitmen, ya setia dengan komitmen jam 12. Tepuk tangan kita semua.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Umat Allah yang terkasih, lebih-lebih keluarga besar Bapak Kamto, keluarga besar Bapak Doni, keluarga juga Mas Beni dan Mas Mokhtar, dan juga beberapa para sahabat yang hadir untuk ikut ambil bagian yang di belakang yang kita juga ikut ambil bagian dalam rekoleksi ini, dan para sahabat sepelayan dan kasih Tuhan yang tergabung dalam Prodiakon. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Romo. Hari ini kita mengungguli tema bahagia karena memberi. Bahagia karena mau membuka hati untuk melayani, mau berbagi kasih, mau bermurah hati, mau mengabdikan diri lebih-lebih kepada mereka yang lansia, yang sakit, yang papa, yang miskin juga tentunya yang membutuhkan uluran tangan dan kehadiran kita. Bacaan hari ini mengajak mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus seperti yang diharapkan Yesus, itu mampu sekaligus mau mengasihi melampaui batas bagaimana manusia mencintai pada umumnya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk terhadap hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghendaki matahari bersinar, menerangi baik orang yang baik maupun orang yang jahat. Segala yang bergerak dan merayap, Engkaulah yang memberi sinar kehidupan. Maka kami mohon semoga kami semakin mengenal Putra dan menerima belas kasih. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Diku dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kan umat akan perjanjiannya, umat Allah akan bahagia dan terhormat bila setia menaati segala perintah dan hukum. Tuhan akan menjadi Allah mereka, dan kebahagiaan yang dijanjikan itu akan bertahan dan berkembang asal umat tetap setia dan taat. Sabda Tuhan. Syukur kepada Refren, berbahagialah orang yang hidup menurut sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut sabda Tuhan. Kristus Tuhan, Raja mulia yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Saat ini adalah saat berkenan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dalam khotbah di bukit bersabdalah Yesus kepada para murid, kalian telah mendengar sabda, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu.
Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kalian menjadi putra dan putri Bapamu yang di surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Mereka ditanya orang sibuk, ya sibuk. Tetapi rupa-rupanya mereka masih punya waktu. Teras batinnya itu masih ada ruang untuk Tuhan, untuk Allah, dan itu diejawantahkan, diwujudkan dalam kesediaan untuk memberi, untuk berbagi, untuk melayani, dan sekaligus untuk peduli dan memperhatikan kepada orang-orang yang sakit, lebih-lebih kepada yang lansia. Dan keluarga besar Bapak Kamto, Pak Joni, Mas Beni, Pak Mukhtar, dan keluarga yang ada di sini, mereka dengan caranya sendiri. Caranya sendiri apa? Memfasilitasi. Itu juga salah satu bentuk berbagi, memberi ya. Sebenarnya hari ini toko masih buka, tapi karena ya si Eni itu juga mau juga ambil bagian di sini, maka dia hadir. Sebelum waktunya tutup, sudah tutup. Luar biasa, sudah. Makanan sudah disediakan, minuman disediakan, kopi disediakan. Nanti pulang snack masih ada. Ya kan? Kalau mau nginep sini silakan mau nginep, katanya silakan mau nginep. Jadi mereka juga, saya berharap dengan cara yang demikian mengalami sukacita, kegembiraan. Karena apa? Sukacita justru kebahagiaan justru letak pada kesediaan kita mau memberi dan berbagi. Berbagi kasih, berbagi kepedulian, berbagi waktu dan sebagainya. Ironis, kalau orang itu mengatakan bahagia tetapi dia menutup hati bagi yang lain. Ironis omong kosong kalau orang bahagia tetapi egois, tidak peduli, tidak punya empati dan simpati bagi yang lain. Ironis kalau orang itu mengatakan bahagia penuh sukacita, kalau hidupnya belum jadi berkat dan punya nilai bagi yang lain. Maka luar biasa ini para pelayan-pelayan Kurdiakon yang tadinya, aduh saya ini gak mampu deh karena orang kampung, pendidikannya juga rendah, gak tahu apa, harus melayani umat, membawa tubuh Kristus, tampaknya gak pantas deh. Tapi setelah tadi itu berjalan 2 tahun, jadi hari ini sudah 2 tahun Pak Rahmanto, Pak Joni, 2 tahun Kurdiakon melayani, 2 tahun ya. Jadi sekaligus ulang tahun tampaknya, mudah-mudahan datang lambat ini. Tidak ada yang mengingatkan ini, ulang tahun melayani sebagai Kurdiakon. Awalnya nggak pantas, awalnya nggak layak. Tapi setelah berproses melayani, bertemu dengan orang-orang yang lansia sakit, bertemu dengan orang-orang yang terkapar, yang memang butuh harapan dan mereka bisa balik kembali, itu mereka itu kan inspirasi Pak perkapan itu. Bukan hanya itu, tapi hidupnya rupanya diberkati. Tadi dia bilang akhirnya dapat pekerjaan baru, nggak pernah dipikirkan. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang bisa beli mobil walaupun nggak baru, katanya begitu. Berkat katanya ya. Ini bagian berkat jadi Kurdiakon. Kemudian apa lagi tadi? Istrinya sembuh, ada yang bilang begitu. Kemudian ada tadi lagi apa? Anaknya lulus, puji Tuhan. Ya kan? Ini bagian dari pengalaman. Maka kalau ibaratnya kita bersuara, pantulan gaum yang kita kumandangkan kembali sama dengan apa yang kita pantulkan. Contoh, yang kembali apa? Ya kan? Yang kembali? Ya enggak? Kalau saya mengatakan, hai kasihku,
yang itu juga ayah kami pun, woi, buset lo, larinya ya buset lo gitu loh, ya kan? Tadi kalau kita mau maki-maki orang, membenci orang, memusuhi orang, ya kan, tak mau memaafkan orang lain ya, pantulannya sama gitu. Tapi kalau kita baik, berbagi kasih, pantulannya kembalinya sama. Maka saya pesan kepada para prodiakon, tadi dikatakan, banyak mengatakan loh ya, Allah nggak susah loh. Kalau kamu taat setia mengikuti hukum Tuhan, artinya hukum kasih, maka hidupmu akan bahagia. Tadi dikatakan kan, kalau kamu taat dan setia kepada hukum Tuhan, hidupmu akan diberkati dan kebahagiaanmu akan bertahan. Hidupmu akan diselamatkan. Tidak sesuai dengan dunia ya, lain, kata dunia lain ini. Ini kalau kata Allah, hidupmu akan diberkati, kebahagiaan, dan itu yang kita cari. Maka kalau ditanya, selama 2 tahun ini, berapa hai para prodiakon gaji yang sudah bisa kamu terima? Apa? Jadi mereka itu nggak punya gaji. Kalau ditanya upahmu apa? Upahku adalah boleh bekerja tanpa mendapat. Ya itu kata Paulus tuh ya. Itu ditanya upahmu apa? Pak Selamat. Upahku adalah aku boleh bekerja tanpa mendapatkan upah. Ini proyek kerajaan Allah. Kalau mau ditanya di sana ya nanti minta pemilahnya berapa, tanya kepada dia. Ini sukacita ini. Jadi kalau orang bekerja mendapatkan uang biasa kan gitu kan. Orang akan berbondong-bondong. Tapi ini bekerja yang upahnya adalah tidak mendapat upah, usah, masuk. Tapi inilah yang dikatakan oleh Allah lewat Paulus. Jadi upahku bekerja tanpa upah. Maka dari itu pesan saya lebih-lebih kepada para prodiakon dan juga Pak Kantor, para Pak Joni dan para sahabat, karena tempat ini mudah-mudahan ke depan menjadi tempat yang terberkati. Karena tahun depan namanya sudah dikontrak oleh ya tahun depan mungkin tidak cukup 1 hari ya, mungkin bisa sampai inap mereka, mungkin saya tidak tahu. Berarti saya harap tempat ini juga menjadi tempat yang diberkati. Maka pesan saya untuk prodiakon juga, tetaplah taat setia untuk mengikuti hukum Tuhan. Hukum Tuhan apa? Hukum kasih. Kasih itu menjamakan dalam sejarah apa? Mau peduli, mau memberi, mau berbagi. Kalau kepada yang salah mau memaafkan. Kalau kepada yang berdosa mau mengampuni. Kalau kepada orang yang berjalan di persimpangan jalan mau menarik kembali untuk mengalami kasih. Poinnya ini. Dan saya harap para sahabat semua tidak pernah boleh berlelah-lelah. Kemudian pesan yang selanjutnya, tadi juga kita dengar dalam bacaan Injil, bagaimanakah kita harus mengasihi, itu bagaimana Kristus mengasihi. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, berbaik hati kepada orang yang berbaik hati kepada kita, membantu kepada orang yang bantu kita, itu biasa, semua bisa, ya kan? Tapi kalau kita harus membantu, mengasihi, menerima orang yang membenci kita akan menjadi benalu dalam kehidupan. Inilah murid Kristus sejati. Jadi para prodiakon harus keluar dari zona nyaman ini. Jadi ada menjadi duta, agen-agen untuk menjadi duta kerukunan. Ada juga diminta untuk menjadi duta-duta agen untuk menjadi penyalur berkat. Yang bermusuhan bisa bersatu kembali, yang jauh bisa dekat kembali, yang hilang bisa pulang kembali, yang dipermalukan martabatnya bisa dipulihkan kembali. Ini tugas Anda, jangan justru sebaliknya. Kehadiran Anda adalah memberi solusi atas berbagai masalah-masalah yang ada, bukan menjadi bagian dari masalah yang ada. Ini saya tekankan terus-menerus karena panjenengan adalah agen-agen duta-duta cinta. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Selamat, tetap terus bergembira, berbahagia, jangan pernah lelah. Pak Kamto, Pak Joni, Mas Beni, Pak Mokhtar, jangan pernah juga berlelah. Kalau ada orang di sini terus-menerus, jangan pernah lelah untuk menerima. Karena panjenengan semua juga bisa menjadi duta berkat dengan cara seperti ini. Mungkin di tempat lain, kalau tempat lain
Ada villa membayar itu biasa. Tapi kalau di sini, waduh, susah saya jelaskan. Hanya saya ngomong hak lah, ya, yang balas lah. Karena udah makan gratis, minum gratis, kopi gratis, snack gratis, tempat gratis sudah disiapkan, dan kami membalasnya dengan misa ini. Ya, bayar kalau bisa, kalau kalian ya ini punya kami punya. Ya kan, kalau ditanya mau bayar apa, ya mereka tidak berbayar juga. 2 tahun nggak dapat gaji mereka. Oh, dia hanya menanti bisa lupa di surga. Sombong-sombong dapat surga mereka itu. Ya kan? Dan kita berharap kan begitu kan? Ya sombong-sombong. Ya saya teriak-teriak, mari. Jangan-jangan nanti seperti kami nanti itu mereka masuk bus dulu dengan sopirnya, saya masuk begini-begini, ketemu mobilnya lewat. Waduh, nggak sampai saya. Artinya apa? Saya juga harus tetap terus-menerus berjalan bersama dengan Anda, membawa kesadaran bahwa kita sedang berjuang bersama, tidak berjuang sendiri-sendiri. Kita ada dalam suatu ikatan yang tak terpisahkan. Kalau dengan melakukan masuk di bus, saya juga ikut. Jangan sampai nanti teriak, saya sendiri nggak masuk karena tadi udah sibuk. Kasihan nanti. Roy mana? Waduh, di belakang. Waduh, ini yang teriak-teriak sehingga kita memasukkan orang ke dalam bus, dia sendiri nggak masuk. Aduh, kasihan kan? Ini menjadi refleksi bagi saya bahwa jadi Romo itu tidak berarti otomatis itu lebih dari panjenengan. Itu akan diukur dari kualitas bagaimana seorang Romo juga mendedikasikan dan memberikan hidupnya seperti Yesus sampai tuntas, sampai final dan tak terbagi. Sekali lagi berwasiat selamat, jangan pernah menyerah, tetaplah setia dan taat. Hanya dengan cara demikian hidupmu akan bahagia di dunia. Tuhan memberkati. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mandat kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga yang datang, dan nama Tuhan terpuji. Tunggu-tunggu Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskan persembahan ini dengan tercurahkan Roh-Mu agar menjadi bagi kami yang diserah. Demikian pula sesudah berjam dia mengambil dia. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada para murid seraya berkata, tibalah dan jumlah kamu semua, inilah dia darah perjanjian baru dan kekal, dan tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari tiara ini, Bapakmu kami berkatakan, bila Engkau datang. Yang suci, para rasul dan semua orang kudus,
yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengataraan Yesus Kristus. Dengan pengataraan sama Dia dan dalam Dia berhidup Allah oleh kuasa. Dalam persekutuan kita berhidup segala hormat dan kemuliaan kepada Amin. Atas petunjuk lama kita dan berbuka jalan di maka beranda kita bersyukur. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berikan iman gereja dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Dan Tuhan selalu bersama. Dan bersama 411. Inilah kami, anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Saudara terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang pada sore hari diundang ke perjamuan kita. Ya Tuhan, saya jangan perkara saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Kristus yang tersambung ini menguatkan iman, harapan dan kasih setia kita kepadanya serta menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus, tubuh Kristus. 430. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Amin. 430. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Tuhan Yesus, Tuhan ini. Tuhan Yesus, Tuhan ini. Dalam rupa anggur roti, kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami sebatas saja, kan sembuh kami hidup lagi. Dan sampaikan dari ketua
Rubiakon. Dan terima kasih kepada keluarga di sini, yaitu Bapak Kamto, Pak Joni, juga tadi Mas Joni, Pak Kocak, yang telah berbagi dengan kami untuk menyiapkan pada acara rekoleksi pada hari ini. Semoga berkat Tuhan tentu saja menyertai keluarga besar Pak Kamto, Pak Joni, Mas Beni, juga Pak Muhtar, juga keluarga di sini, dan senantiasa diberi kesehatan dan rahmat dari Tuhan selalu. Yang pertama, dan selanjutnya semoga kita tetap setia menjalani ini sampai kapanpun kita diperlukan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Terima kasih. Ya, Pak Kamto atau Pak Joni mau menyampaikan sesuatu. Selamat sore Romo, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, khususnya sahabat diakon. Saya bersama Pak Kamto merasa gembira dan bangga bahwa beberapa bulan yang lalu ada penyampaian Romo Hai mau kunjungan Prodiakon mau rekoleksi. Jadi sharing pada waktu itu sama Romo Hai, tapi bilang mau begini-begini, oke, pada waktu Romo nanti survei. Ternyata survei Romo meyakinkan sehingga terlaksanalah sehingga sampai dengan hari ini. Kami selaku tuan rumah juga banyak mengucapkan terima kasih dan tidak banyak apa yang kami hidangkan. Jika ada kekurangan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Toh pertemuan kita nggak sampai di sini lagi. Mudah-mudahan tahun depan kita diberikan rahmat kesehatan, umur panjang, kita bisa berjumpa lagi, Romo. Amin. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Apabila pelayanan kami kurang memuaskan, kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk luar biasa. Sekali lagi Pak Kamto, Pak Joni, Pak Beni dan juga Pak Muhtar, terima kasih sekali lagi. Tanpa basa-basi kami sudah ikut dalam yang terdalam mengucapkan terima kasih atas semuanya. Dan tentu tanpa fasilitas ini kami juga akan bingung bagaimana karena mereka ingin mencari tempat yang di luar Mangku Agung juga masih muter-otak mau kemana. Rupanya kehadiran Pak Kamto, Pak Joni dan perjumpaan waktu itu di Markus tadi, rupanya perjumpaan yang untuk para Prodiakon, ya. Jawaban mereka untuk bisa rekoleksi, bisa sharing, rupanya terjawab lewat perjumpaan. Luar biasa. Jadi bukan kebetulan, rupanya ini menjadi pratanda ini bahwa tempat ini akan menjadi lahan berkat untuk banyak orang yang mau menimba kekuatan rohani dari Allah. Mudah-mudahan gua ini juga nanti ke depan juga akan banyak dikunjungi, walaupun mungkin gua pribadi ya, tapi tentunya kalau ada rekoleksi ada apa pasti gua ini akan baik secara pribadi maupun secara kelompok. Sekali lagi terima kasih atas semuanya dan para sahabat semua selamat jalan nanti kembali ke tempat tujuan ini selamat, dan sebelumnya nanti mohon juga tempat ini nanti dalam kondisi yang juga fit ya, bersih. Belum lagi kita harus membereskan sama-sama, kita kasihan Pak Joni ini harus jangan pulang nanti malamnya. Kita akan bereskan bersama, kita akan tata lalu supaya nanti pada saat kita pulang dalam kondisi yang sudah ya. Terima kasih atas semuanya dan mari kita siapkan hati untuk menerima berkat. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai seluruh pergumulan, perjuangan dan kejian hidup saudara-saudaraku semua. Lebih-lebih juga pergumulan perjuangan hidup keluarga besar Bapak Kamto, Pak Joni, Pak Beni, Pak Muhtar, dan saudaraku sekalian Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini rekoleksi dan perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. 487 Golgota tempat Tuhanku, Golgota tempat Tuhanku, disalib dan dicela, agar dunia damai pulang dengan Allah kalinya dari
Paroki Santo Andreas Surmatko Agung mengadakan rekoleksi bertempat di Pantai Sebalang di Panjang, Sulawesi Selatan. Jadi banyak hal yang kita sharingkan pada kesempatan ini, terutama adalah suka duka dalam melayani diakon, kemudian pesan-pesannya, kemudian suka dukanya, dan juga apa kedepannya akan kita lakukan sebagai prodiakon. Dan tadi dapat kami simpulkan bahwasanya dari sharing yang kita lakukan, awalnya rekan-rekan ini semua yang menjadi prodiakon itu awalnya merasa tidak layak, merasa tidak pantas. Jadi apakah aku layak, aku pantas rasanya. Kemudian awalnya juga tidak punya tujuan menjadi prodiakon. Tetapi setelah proses ini berlangsung selama 2 tahun ini, diawali dari tahun bulan Maret 2021 sampai sekarang, jadi persisnya sudah 2 tahun kita melayani. Ternyata apa yang awalnya menjadi tidak pantas, menjadi keraguan, justru sekarang mendatangkan kebahagiaan. Jadi kalau dibandingkan antara suka dan dukanya, itu lebih banyak sukanya, rata-rata menyatakan demikian. Dan berkat yang luar biasa yang diperoleh oleh teman-teman prodiakon ini selama menjalani pelayanan bertugas sebagai prodiakon. Jadi yang dirasakan tidak hanya di pribadi prodiakon, tapi juga menyentuh ke keluarga, kemudian ke lingkungan sekitar, dan terutama saudara-saudari yang dilayani, yaitu para simbah, orang sakit, itu akan tersenyum. Karena apa? Di tengah keterbatasannya, di tengah secara fisik tidak mampu untuk datang ke gereja, tetapi tetap bertemu dengan Tuhan Yesus dalam rupa hosti atau tubuh Kristus yang kita kirimkan setiap sehabis misa perayaan Ekaristi. Jadi rekan-rekan tadi semangat, dan ke depan rekan-rekan ini juga apabila nanti masih dibutuhkan untuk menjadi prodiakon, rata-rata masih siap. Meskipun mereka juga ada yang sudah berusia 70 tahun. Asal secara fisik, berkat, dan masih dibutuhkan, masih siap. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga berkat rahmat kasih Tuhan menyertai kita sekalian, para prodiakon dan sahabat. Pujian selamat kepada para prodiakon yang baru saja selesai menjalani rekoleksi yang menggumuli tema bahagia karena memberi. Memang tak bisa dipungkiri bahwa kebahagiaan itu justru ditemukan dalam kesediaan kita untuk memberi, berbagi, melayani dengan ketulusan hati. Sebaliknya, orang yang cenderung untuk egoisme, orang yang cenderung untuk memikirkan diri sendiri, orang yang cenderung untuk menutup diri, itu biasanya akan susah untuk menemukan kebahagiaan, kedamaian di dalam hidupnya. Maka tetap terus untuk melayani, setia dan taat kepada Allah, dan tetap setia untuk mengemudi perjalanan panggilan dengan memberi diri sebagai prodiakon. Hadir ada untuk melayani. Prodiakon bahagia karena memberi. Prodiakon bahagia karena melayani. Yes, yes.